Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Semoga channel ini bermanfaat buat kita semua. Kenapa sekarang umat Islam tidak berwibawa? Umat Islam berjaya ratusan tahun, menjadi umat yang disegani dalam banyak aspek oleh musuh-musuhnya sehingga datang zaman umat ini kehilangan wibawanya. Rasulullah SAW bersabda, hampir saja umat-umat menyerang kalian sebagaimana para pemakan menyerbu piringnya. Maka ada seorang yang mengatakan, apakah karena jumlah kami sedikit ketika itu wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, akan tetapi kalian ketika itu berjumlah banyak. Akan tetapi kalian seperti buih-buih di air yang mengalir dengan deras. Dan sungguh Allah akan mencabut dari hati musuhmu rasa takut. Dan sungguh Allah akan melemparkan di dalam hatimu alwan. Maka ada seorang yang berkata, wahai Rasulullah, apa itu alwan? Rasulullah SAW menjawab, cinta dunia dan benci kematian. Hr Abu Dawud. Allah tidak suka terhadap orang yang berputus asa atau lemah. Hal ini karena sikap yang demikian itu berpeluang untuk membuka pintu bujuk rayu setan. Mukmin orang yang beriman, yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Pada diri masing-masing memang terdapat kebaikan. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya tadi saya berbuat begini dan begitu, niscaya tidak akan menjadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini sudah takdir Allah dan apa yang dikehendakinya pasti akan dilaksanakannya. Karena sesungguhnya ungkapan kata, seandainya akan membukakan jalan bagi godaan setan. Hadits riwayat Muslim, kata, seandainya, itu pintu setan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun, keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya, dapat membuka pintu syaitan. Hr. Muslim. Jika seseorang telah bekerja keras namun hasil yang diperoleh tidak sesuai keinginan, maka pada saat ini hendaklah ia menyandarkan segala urusannya pada Allah karena hanya Dialah yang menakdirkan segalanya. Cara pandang Muslim yang sesungguhnya melihat dosa. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin ketika melihat dosa-dosanya, adalah seperti ketika ia duduk di lereng sebuah gunung, dan ia sangat khawatir gunung itu akan menimpanya. Sedangkan seorang fajir orang yang selalu berbuat dosa ketika ia melihat dosa-dosanya adalah seperti ia melihat seekor lalat yang hinggap di batang hidungnya, kemudian ia mengusirnya seperti ini lalu terbang ia menganggap remeh dosa. Hadis riwayat Bukhari. Di antara ciri keimanan seseorang kepada Allah adalah rasa takut dan khawatir yang sangat besar dan mendalam terhadap dosa-dosanya. Sementara ahli maksiat tidak takut akan perbuatan maksiat dan dosa, setiap hari hidupnya bermaksiat dan dosa dianggap hinggapan lalat saja. Rasulullah menjelaskan orang paling lemah, manusia paling lemah adalah orang yang paling malas berdoa kepada Allah, dan orang yang paling bakil adalah orang yang bakil memberi salam. Hadis riwayat Abu Ya'la, At-Tabrani, Ibnu Hibban dan Abdul Ghani Al-Maqdisi. Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Hafizahullah berkata, doa secara mutlak bermakna permohonan hamba kepada Rabb-Nya untuk berkenan mendatangkan kebaikan bagi dirinya dan menyingkirkan keburukan dari dirinya. Inilah yang dimaksud dengan doa mas'alah, doa permintaan, dan bisa juga bermakna ibadah itu sendiri, dengan mengingat dan memujinya. Inilah yang dinamakan doa ibadah. Orang yang senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala untuk memohon sesuatu, memuji dan menyanjungnya, sebenarnya ia sedang berada dalam kebaikan dan ibadah yang besar.